Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi di channel Bos Kecil 14. Alhamdulillah, sudah 180 menit sudah berlalu untuk timnas Indonesia. Dan ada kesan apa aja untuk kalian yang sudah nonton pastinya. Dan saya yang pertama, sebelum masuk ke pembahasan, timnas Indonesia harus menunggu Pildun lagi, Piala Dunia. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang kemarin sudah menonton, sudah follow, sudah share, like, sudah memberikan giveaway juga. Makasih banget loh. Padahal mah nggak usah, kita nonton-nonton aja. Yang penting kita bahas bareng-bareng, kita diskusi bareng gitu. Makasih banyak untuk kalian. Semoga kalian sehat dan langsung saja kita ke pembahasan. Dah, boom. Yap. Gimana ya? Ini saya harus sedih atau gimana nih? Karena gagal. Udah tinggal sedikit lagi loh, tinggal aduh, gimana ngomongnya ya? Tinggal 180 menit lagi yang sudah kita tunggu-tunggu di bulan Oktober, ya kan? Kita menunggu juga sudah lama banget. Pas main alhamdulillah kita menanggung derita timnas Indonesia. Aduh, sedih banget. Sebelum masuk ke pembahasan intermezzo dulu sebentar. Timnas Indonesia benar-benar gagal. Saya sedih banget. Saya ngikutin sampai saya dukung, sampai ke nonton, ke GBK dan lain-lain. Ya, itu hasilnya sudah kita dapatkan. Pertandingan sudah selesai. Penentuan di 180 menit juga sudah selesai. Alhamdulillah kita menjadi juru kunci di round 4 itu. Di grup B kita juru kunci tanpa poin. Meskipun kita mencetak 2 gol. Tapi itulah yang yang dinamakan sepak bola. Kita sudah berjuang. Timnas Indonesia benar-benar sudah berjuang. Sudah melampaui asa untuk kita benar-benar pengen banget ngelihat ke timnas Indonesia itu ke Piala Dunia. Jujur mungkin gak saya aja, pasti seluruhnya pasti senang, pasti pengen banget juga nonton timnas Indonesia itu ada di Piala Dunia. Bahkan maaf ya, udah nabung loh. Ya maksudnya dikit-dikit lah gitu kan. Ya buat kesana lah gitu kan, kalau misalkan itu lolos bisalah nonton satu pertandingan gitu-gitulah gitu kan. Tapi ya hasil sudah diberikan, kemampuan timnas Indonesia dari semua manajemen pihak yang terkait sudah memberikan yang terbaik, apalagi pemain-pemainnya ya sudah luar biasa banget. Dan sesuai dengan prediksi tuan rumah Arab dan Qatar melenggang mulus. Itu dia. Oke, so far ini yang kita sudah dapatkan hasilnya. Itu. Ya, kita bahas bareng-bareng. Terima kasih banyak yang sudah bergabung untuk kalian di siang ini. Mudah-mudahan kalian sehat. Sebelum masuk ke pembahasan yang benar-benar asik, siapkan dulu minumnya. Mungkin mau bikin kopi, teh, cemilan, mau beli cemilan dan lain-lain, siapkan. Yuk, kita langsung ya bahas. Oke. Yang pertama kita masuk di grup kita dulu ya. Langsung di grup kita aja ya, di grup B. Sebentar. Oke. Yang pertama di grup B. Kita terdaftar di grup B di round 4 ini bersama dengan Arab Saudi yang kebetulan dia ada di kita bertandang main di sana ya. Terus ada Irak gitu. Maaf sebentar. Laga pembuka Indonesia melawan Arab Saudi ini menjadi laga yang menurut saya Spartan sih, asik dilihat ya. Kita sudah unggul di awal, tapi kita harus mengakui keunggulannya Arab lagi. Yes. Nanti kita bahas pelatihnya langsung. Tapi kita bahas dulu pertandingannya.
Dan yang pertandingan yang itu kita kalah 3-2. Walaupun kita sudah punya Kevin Dix yang mencetak gol, tapi kita benar-benar tidak mampu memaksimalkan pertandingan ini. Sedih banget sih. Saya kalau bahas ini kenapa saya baru live ya. Kemarin tuh banyak ada yang alhamdulillah DM dan lain-lain. Kenapa nggak live bang mengenai timnas Indonesia lagi? Sedih men, bener-bener sedih saya, asli. Saya itu kalau udah urusan timnas tuh nggak tahu ya kenapa sedih banget gitu kalau kayak gini. Apalagi kita mau masuk ke kelas dunia lah intinya gitu kan. Kita sudah memasuki orang yang 4 gitu. Nah, kita lanjut ya. Di pertandingan kedua kita menghadapi Irak. Halo Dek. Yang dimana? Mau tanya kalau taksi itu dibayar itu? Yang dimana Irak itu harus dengan tol nggak? Standar taksi kita harus sama dengan mengakui tol juga keunggulannya. Sudah termasuk 1-0. Sudah ikut tol. Aduh, ya? sedih deh itu tuh. Saya sampai anak saya tuh yang umur 7 tahun tuh nonton ya bareng sama saya. Kebetulan dia kan tidur dulu, bareng sama saya tidur, bangun kita nonton. Sedih loh. Ya Pak, kalah. Waduh. Di grup B yang otomatis lolos Arab Saudi, meskipun dia sama-sama poinnya 4 dengan Irak, tapi dia menang selisih gol gitu. Untuk Irak harus memasuki fase kualifikasi round 5. Itu tadi di grup B. Dan untuk di grup A, yang semalam itu juga selesai juga ya. Ada Qatar, ada Oman, ada UAE, Uni Emirat Arab. Dan itu tuan rumah Qatar langsung lolos, Uni Emirat Arab masuk ke round 5. Itu sih. Betul. Sama dengan saya. Ini saya maaf ya, biasanya itu kalau saya habis nonton, itu saya suka nonton live-nya lagi, bukan live ya. Nonton tayangan ulangnya lagi tuh, saya cari tuh yang banyak menitnya. Misalkan berapa gitu, atau yang ada babak keduanya. Itu saya nonton, saya ulang-ulang, ya Allah sedih banget gitu kan. Ya mau gimana, tapi kan kita harus menatap masa depan. Nah, itu tadi pertandingan-pertandingan yang saya sudah infokan. Ini kita bahas dari kepelatihan. Rumor yang beredar atau dengan ya kita bahas yang pertama Patrick Kluivert-nya dulu ya, coachnya dulu. Coachnya di media-media, halo Om Halid, halo juga, di media-media sosial tagar Patrick Kluivert out, udah menggema di mana-mana. Tapi kalian ngerasa nggak sih ada yang beda di sini gitu? Ya, salam kenal Mas Rizky. Kalian pernah nggak ngerasa tuh gimana ya? Di saat kita benar-benar udah pengen melaju ke sana, ada hal yang harus kita terima dari kekalahan ini. Ya, itulah saya Pak Dokter, salam kenal untuk kalian. Blunder, yaps sih. Sebenarnya kalau kalian nonton dari nggak tahu ya bang, kita kalah sudah sedih juga sih. Bahasa ini tuh kalau bahas kayak gini itu dibilang sedih nggak sih? Kemarin tuh banyak tuh yang nanya, bahkan ada yang WA, alhamdulillah punya nomor saya, teman-teman, terus ada yang DM juga tuh, dia pengen ngomong gini, gimana nih kalah gini. Wah, bilang ntar dulu deh, nanti deh kita buat videonya gitu. Alhamdulillah ya, ada salah satu pernyataan gini ya, saya juga nggak tahu ya, mungkin kalian nggak pernah nggak tahu kali ya. Sahwatnya kita itu menuju ke timnas Indonesia ke Piala Dunia, men, saya bilang ya. Itu kemarin saya sempat ngomong gini,
Di setiap negara bila kita punya timnas masing-masingnya timnas itu ada sepak bola, ajang tertinggi kan Piala Dunia, ya kan? Ya kan? Kita ajang tertinggi kan Piala Dunia. Ya jelas dong. Jelas dong ya kan? Sepakat dong kalau kita punya timnas sepak bola, ajang tertinggi kita kan Piala Dunia nih, benar gak sih? Nah, kita itu udah melampaui dari namanya proses. Terus sudah kita apa ya, kalau kalian nonton terus tuh ya, terus sampai masuk ke round 4. Sudah selesai, sudah kalah. Ada yang bilang sama kita terlalu Piala Dunia banget. Emang kita kan kiblatnya memang ke sana. Kalau yang punya timnas sepak bola, timnasnya itu kiblatnya memang ke Piala Dunia. Walaupun kalah, maksud saya nggak usah lah ngomong, pengennya jangan ngomong kayak gitulah. Supaya apa? Supaya kita juga legowo. Udahlah, memang kita belum waktunya masuk ke Piala Dunia gitu. Toh proses itu benar ada. Kalian kalau nonton hari ini, dini hari tadi ya, dini hari itu kalau apa, Jepang versus Brazil, dia nggak pernah menang loh lawan Brazil. Alhamdulillah semalam kita lihat memang itu benar-benar pondasinya ada kan, dan pelatihnya menduduki ke tim kepelatihannya itu berapa lama, coba dicek dulu gitu. Belajar cetak gol baru berharap Piala Dunia, ya betul. Tapi setiap timnas di setiap negaranya kita menujunya ke sana gitu. Pasien kemana? Bawah. Kalau pasien nyari, saya duluan. Siap. Thank you. Dan alhamdulillah, kalau kalian tahu lagi yang ada di negara Afrika itu, benua Afrika, Cape Verde, dia baru saja lolos Piala Dunia. Baru saja lolos loh. Dan sama sekian lama juga. Jadi nggak tutup kemungkinan sebenarnya kita, dengan notabene banyak banget pemain-pemain yang ada di luar sana gitu kan. Dalam arti di luar sana tuh banyak yang di sana tuh, di Liga 1. Mas Romi berangkat duluan. Ada di Liga 1, Itali, France, banyak banget kan. Ini apa nih? Maaf ya sebentar, saya baca dulu. Betul, itu bukti kualitas Liga 1. Yang buat blunder semua pemain Liga 1 bang, dari lawan Arab sampai Irak, itu bukti kualitas Liga 1. Nah, ini kalau bener, ini bagus, bener nonton, berarti kan kita sudah punya pakemnya nih. Oke gini ya gitu. Berarti di ajang sekelas mau ke Piala Dunia round 4, mental bener-bener diuji kan. Jadi maksud saya, kenapa sih nggak didorong dengan apa ya, dukungan yang luar biasa dari mungkin dan yang sudah sering masuk TV gitu. Tuh aja sih ya. Sejauh ini kita akan lihat, berarti kita ngulang lagi dong. Iya dong, harus ngulang lagi dong, dari awal dong ya. Kita harus ngulang lagi gitu, benar-benar ngulang dari awal gitu. Apakah kita di 2030, apakah kita di 2030 kita bisa masuk Piala Dunia? Semoga saja. Bang, kalau timnas dibantu Haaland menang nggak? Norway lagi di peringkat pertama, bawahnya Norway ada Italia tuh di Eropa. Kurang gimana tuh kerennya Haaland. Ya tapi kalau dibantu ya oke lah, ya mudah-mudahan sih bisa. Tapi nggak bisa kan, udah masuk timnas senior. Ya semoga kita dari Liga 1-nya sendiri kita punya yang namanya, seru gak sih kalau kita punya liga pelajar lagi tuh kan, liga pelajar. Alhamdulillah kan kalau pesantren itu kan ada juga ya liga pesantren gitu, kalau setahu saya gitu kan. Jadi kita bibit-bibit kita tetap jalan. Dan semoga juga liga-liga putri juga udah jalan juga, bisa. Jadi kan enak tuh. Karena apa? Saya harus kasih tahu juga karena kita alhamdulillah timnas putri juga lagi berjuang gitu. Alhamdulillah, itu aja sih. Kalau untuk usia 23 kemarin kita
kalah 2-1 dan satu sama seri itu. Berarti timnas butuh banget pemain keturunan, kalau bisa full keturunan juga nggak apa-apa. Kemarin pun kita sudah, kalau kita mau masukin full keturunan kayaknya kita punya deh, banyak banget deh gitu kan. Ya itu kan kembali lagi ke pelatihannya Mas Dokter, aduh siapa sih namanya gitu ya, Mas inilah. Jadi tim kepelatihannya, kalau misalkan tim kepelatihannya ya udah nih kita turun, ya udah monggo gitu kan. Tapi kan semua kendali itu ada di head coach-nya gitu. Itu sih. Ya, semoga di 2030 ini meskipun kita mengulang, kita bisa berbuat banyak, bahkan ya semoga bisa masuklah ke 2030 Piala Dunia ini. Itu sih. Amin ya. Amin. Ya apa ya, udah kita lihat negara-negara yang mungkin kalian juga belum pernah dengar tapi sekarang udah masuk Piala Dunia. Cape Verde itu belum pernah kalian dengar pasti kan, tapi kan alhamdulillah udah masuk Piala Dunia sekarang. Itulah. Terus apalagi dengan kebangkitannya Norway ini, menurut saya ini adalah generasi emasnya Norway ini. Ada di puncak klasemen juga, yang sebentar lagi insya Allah mau masuk Piala Dunia kan. Tinggal tergantung sama Italia nih nanti. Italia di bawahnya itu. Bukan tutup kemungkinan timnas Indonesia juga pasti bisa lah 2030 kita masuk ke Piala Dunia. Dan sekarang saya sih pengennya ya udah, tetap putus asa, jangan semangat mundur terus sepak bola Indonesia. Ayolah kita sebagai supporter ya, mudah-mudahan dari manajemen sana bisa dari manajemen timnas Indonesia seluruhnya lah bisa memberikan yang terbaik juga. Mas Kevin, ayo semangat. Dokter, Cape Verde full generasi pemain keturunan bisa lolos. Betul. Dua yang kecil, pemainnya banyak di luar. Gak banyak sih, tapi ada apa ya? Maksudnya pelatihnya itu benar-benar ada pemain yang benar-benar dibutuhkan tim. Gokil, keren deh pokoknya pelatihnya juga. Saya salut sih, itu salut. Kita sudah yang tadinya Jepang belajar dengan dengan Indonesia mengenai sepak bolanya, sekarang kita juga runutannya ya untuk ke sana ya Jepang kan. Ngeliat timnasnya sekarang generasinya, lihat mainnya di luar banyak banget gitu ya. Semoga kita juga bisa melahirkan kayak gitu. Jadi